Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di seri belajar Microsoft Excel. Pembahasan kali ini yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi aritmatika. Sebelum kita bahas pembahasannya, kita bahas dulu sekilas Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang sangat powerful karena dengan Microsoft Excel kita bisa mengembangkan aplikasi yang siap pakai. Misalnya di sekolah, kita bisa mengembangkan aplikasi rapot, kemudian kita bisa mengembangkan aplikasi penilaian, kemudian kalau di guru, misalnya kita bisa mengembangkan aplikasi penilaian kinerja guru, dan sebagainya. Maka dari itu, sangat diharapkan atau sangat disarankan untuk menguasai aplikasi Microsoft Excel. Kenapa? Karena dengan Microsoft Excel, banyak pekerjaan yang bisa terselesaikan dengan aplikasi ini. Baik, kemudian kita akan membahas sesuai pembahasannya. Pembahasan pertama adalah fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu artinya adalah vertical lookup. Artinya adalah kita akan mengambil data di tabel lain, di mana datanya itu secara vertikal. Dan bentuk rumusnya adalah VLOOKUP, kurung buka lookup value, kemudian table array, call index number. Apa itu lookup value? Artinya adalah nilai penghubung atau kunci penghubung atau key-nya. Kemudian table array artinya kita disuruh ngeblok datanya yang ada di tabel bantu. Kemudian call index number adalah kolom yang akan kita ambil datanya yang ada di tabel bantu. Ini bentuk rumusnya dan nanti akan lebih jelasnya disesuaikan dengan soal. Kemudian fungsi berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah fungsi aritmatika. Kita akan membahas diantaranya adalah penjumlahan sampai total, kemudian pengurangan, kemudian kita akan membahas perkalian sampai ke persentase, kemudian kita akan bahas nilai minimum, kemudian ada nilai maksimum dan nilai rata-rata. Dan untuk lebih jelasnya kita akan membahas fungsi ini di soal berikutnya. Berikut paparannya. Untuk paparan materi ini, khususnya materi fungsi VLOOKUP dan fungsi aritmatika, akan dikaitkan dengan penugasan-penugasan terhadap siswa, agar para siswa dapat mengerjakan tugas baik dan benar, serta diharapkan para siswa dapat memahami materi ini secara komprehensif. Berikut Bapak akan memberikan tutorial kaitannya penugasan yang Bapak berikan. Karena dari 2 minggu baru sedikit sekali kalian mengerjakan. Dan bahkan ketika sudah mengerjakan pun masih kurang betul. Maka dari itu Bapak berikan tutorial ini agar semuanya bisa mengerjakan dengan melihat contoh rumus yang diberikan. Soal pertama adalah isi kolom bagian dengan menggunakan tabel bantu, yaitu tabel bagian. Karena menggunakan tabel bantu, pasti menggunakan fungsi lookup. Lookup itu ada dua, VLOOKUP dan HLOOKUP. Kapan menentukan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP? Kalian lihat di tabel bantunya. Kalau posisi datanya atas bawah vertikal berarti menggunakan fungsi VLOOKUP. Dalam contoh ini yaitu gunakan fungsi VLOOKUP. Silakan kalian klik di sini. Jadi sebelumnya kalian pastikan sudah membuat tabel ini seperti contoh. Kemudian ikuti tutorial ini. Langkah pertama silakan klik di kolom bagian, ketikkan sama dengan, lalu ketikkan VLOOKUP. Kemudian kurung buka lookup value, artinya kunci penghubungnya. Ini kunci penghubungnya adalah ini. Kemudian di sini ada koma atau titik koma, lihat sesuai di komputer masing-masing. Kalau di sini menggunakan titik koma, gunakan titik koma. Kemudian langkah berikutnya adalah table array. Artinya kalian suruh ngeblok data yang ada di tabel bantu, khususnya adalah tabel bagian. Ini datanya.
dari kolom C22 sampai E24. Kemudian titik koma lagi, call index number. Artinya kolom yang keberapa yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita gunakan kolom bagian. Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama ini, kolom kedua ini, yaitu kolom bagian, dan kolom ketiga adalah tunjangan. Karena kita akan memakai data bagian, berarti gunakan kolom kedua. Ketikan 2. Kemudian tutup kurung, enter. Lihat hasilnya. Kode ADM berarti adalah bagiannya adalah administrasi. Kita lihat rumusnya. C5 ini akan melink ke sini, memanggil data ini. Atau di data atau kolom yang kedua. Itu akan memanggil bagian kolom bagian. Setelah selesai bikin rumusnya, coba kalian langsung tarik di copy. Karena kalau satu persatu tidak efektif. Pastikan satu betul, kemudian di copy. Atau tinggal ditarik. Ditarik. Nah, di sini kenapa menghasilkan informasi NA atau not noun. Kenapa? Kalian lihat di rumus yang pertama, yaitu data yang kita ambil adalah data yang di kolom C22 sampai E24. Kita lihat di baris yang kedua, C23 sampai E25. Harusnya C22 sampai E24. Ini nih. Nah, otomatis nggak nyambung. ADM ketemu main. Kemudian manajemen berarti nggak nyambung, nggak match. Maka dari itu data ini kita harus kunci. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan tanda dolar atau mengunci data. Caranya silahkan. Yang akan kita kunci adalah data yang di tabel bantu. Yaitu di sini. Kasih tanda dolar. Tekan shift sama tandanya. Kemudian sini juga sama. Shift sama tanda dolar. Ini sama. Shift. Tanda dolar. Tanda dolar. Enter. Setelah itu coba kita copy ke bawah. Apakah sudah betul atau belum? Apakah masih ada NA lagi? Kita coba. Maka kan otomatis betul. Kita lihat cek. Misalkan di sini manajemen. Kita klik 2 kali. Kita lihat datanya. Berarti manajemen. Berarti rumus sudah betul. Soal 1 sudah terjawab. Tinggal soal kedua yaitu mengisi gaji pokok. Soalnya adalah isi kolom gaji pokok berdasarkan tabel gaji. Kalau golongannya A berarti gaji pokoknya 1.200.000. Kalau B 1.500.000, C 2 juta. Langkahnya sama yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya adalah ketika sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya mana? Perhatikan agar kolom utama di tabel utama ini nyambung dengan tabel bantu, kita perlu kunci penghubung atau data penghubung. Data penghubungnya apa di sini nih? Golongan. Ada golongan A, B, dan C. Berarti yang jadi lookup value adalah golongan. Kalian klik. Setelah itu, titik koma, kemudian table array, kemudian titik koma lagi, kemudian call index. Karena di sini cuma ada 2 kolom, yaitu kolom 1, kolom golongan, kolom kedua adalah kolom gaji pokok. Nah, sementara kita akan mengambil datanya adalah data gaji pokok. Berarti kolom yang kedua. Tekan 2, tutup kurung, enter. Ini hasilnya. Golongan A gajinya adalah 1.200.000. Pastikan cara ngetik angkanya betul. Jangan ada titik, jangan pakai koma. Ngetiknya biasa aja, 12000. Kalau pengen ada hasil ada titiknya, kalian gunakan simbol koma style. Baik, setelah itu silahkan di copy ke bawah. Sama seperti tadi, NA, not noun, karena data itu tidak match, maka langkahnya seperti di soal pertama, gunakan atau beri tanda dolar. Kasih tanda dolar, kasih tanda dolar,
kasih tanda dolar, kasih tanda dolar, enter. Hasilnya adalah 1.200.000. Coba kita copy ke bawah, maka kan betul. Nah, ini kurang begitu kelihatan angkanya, apakah ini 1.200.000 atau 12 juta. So, kalian klik ini nih. Style koma atau koma style. Ini hasilnya. Oke, soal kedua terjawab. Soal ketiga, isi kolom tunjangan. Kolom tunjangan kalian lihat di tabel bagian di sini. Berarti kuncinya adalah ini, kode bag atau kode bagian sama menggunakan fungsi VLOOKUP. Klik di sini di kolom tunjangan. Ketika sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya mana? Ini kode bagian. Titik koma, table array ini. Kemudian titik koma lagi, call index. Kita akan memakai atau mengambil data tunjangan, berarti kolom yang ketiga. 3, tutup kurung, enter. Ini hasilnya. Sama seperti tadi, data table array diberi tanda dolar atau dikunci dengan cara memberi tanda dolar. Tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar, enter. Kemudian silakan di copy ke bawah. Oke, betul. Kemudian tinggal dikasih koma style biar lebih bagus tampilannya. Sekarang soal berikutnya adalah PPH. PPH. PPH itu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu penghasilan yang dia menamakan penghasilan adalah seluruh pendapatan atau seluruh penghasilan. Pendapatannya apa? Jadi gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, ini yang dimaksud pajak penghasilan dulu adalah ini gaji pokok ditambah tunjangan. Tutup kurung. Ini namanya penghasilan. Penghasilan Fatih bagian administrasi golongan A, gaji pokoknya adalah 1.200.000, tunjangannya 100.000, totalnya adalah 1.300.000. Dikenakan pajak 10%. Artinya 10% dari ini. Dari total atau dari seluruh pendapatan. Langkahnya tinggal ditambahkan. Yaitu dikali 10%. Enter. Jadi pajaknya adalah 130. Kita copy ke bawah. Ini hasilnya. Gaji bersih. Gaji bersih itu diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi PPH. Namanya pajak kan berarti harus dikeluarkan, berarti harus berkurang gajinya. Caranya silakan ketikkan sama dengan kemudian seluruh pendapatan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi PPH. Klik. Nah, ini hasilnya gaji bersih yang diperoleh pegawai bernama Fatih bagian administrasi. Gaji bersihnya adalah 1.170. Ini otomatis sudah betul, tinggal di copy ke bawah. Nah, ini. Selesai. Tinggal soal berikutnya adalah total gaji. Dengan menggunakan rumus sum atau sum kurung buka di blok data dari awal sampai akhir, tutup kurung enter atau langsung enter juga boleh. Nilai minimum atau gaji minimum, gaji terkecil pakai minimal kurung buka di blok dari Fatih sampai Firman. Nah, enter. Maksimum ketikkan max. Kemudian di blok dari awal sampai akhir, enter lagi. Rata-rata gunakan fungsi average. Kurung buka. Di blok dari sini sampai akhir, ulangi lagi. Enter. Standar deviasi gunakan rumus STDF. Standar deviasi. Standar deviasi. Di blok dari awal sampai akhir. Enter. Untuk melengkapi tutorial kali ini, Bapak akan tambahkan tutorial cara mengatur ukuran kertas
dan cara mengatur orientasi atau posisi kertas. Kemudian yang kedua, cara mengatur atau cara menambahkan simbol mata uang. Karena di sini adalah berupa data gaji pegawai, maka alangkah lebih baiknya dengan menambahkan simbol mata uang. Berikut langkahnya, silakan kalian klik simbol preview. Nah, di sini kalian lihat tampilannya adalah potret atau berdiri. Kita akan atur pertama adalah A4, kemudian orientasinya adalah landscape. Kalian lihat di sini kertasnya adalah A4, kemudian di sini ada portrait orientation, kita ganti misalnya adalah landscape orientation. Nah, maka akan berubah menjadi landscape atau berbaring. Kemudian klik tanda panah ini, maka kembali ke lembar kerjanya. Kemudian tutorial kedua adalah yaitu menambahkan simbol mata uang. Caranya adalah kita blok data angkanya. Kemudian langkah berikutnya yaitu bisa menggunakan simbol number. Ini number, diklik boleh. Kemudian di sini ada accounting. Nah, simbolnya kita bisa pilih, misalnya di sini ada Rp atau rupiah. Kemudian baru klik OK. Maka akan tampil simbol rupiah. Kemudian dilanjutkan ke data berikutnya yang belum diberikan simbol mata uang, misalnya ini. Kita blok, kemudian kita pilih number, kemudian pilih accounting, simbolnya pilih Rp. Baru klik OK. Baik, ini adalah tutorialnya. Silakan dipahami. Semoga kalian memahami dan kalian bisa mengerjakan dan bisa menguasai. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.